Salam multimedia. Mari kita bahas pengantar teori pembelajaran atau learning theories dalam segmen kita kali ini. Kita mulai dengan teori pembelajaran atau dalam bahasa Inggrisnya learning theories. Ada 4 yang akan kita bahas di dalam mata kuliah kita kali ini, karena kita akan menggunakan yang paling relevan dengan kita saja. Yang pertama adalah behaviorisme atau behaviorism, kemudian konstruktivisme, kemudian kognitivisme, dan teori-teori yang lain yang kita akan ringkas dengan yang paling relevan bagi kita kali ini, yaitu connectivism atau konektivisme. Mari kita mulai dengan behaviorisme. Behaviorisme ini, pendukung atau pencetus utamanya adalah Ivan Pavlov dari Rusia yang mendapat hadiah Nobel atas penelitiannya, kemudian dilanjutkan oleh Skinner. Pusat utama perhatian dari behaviorisme ini adalah tentu saja behavior dari pembelajar, ya. Dalam hal ini yang paling terkenal adalah anjingnya Pavlov. Jadi akan mendeteksi hasil pembelajaran dari perubahan tingkah laku atau behavior. Nah, mari kita ulas lebih mendalam bahwa dalam behaviorisme itu ada dalam bidang psikologi, ya, behavioral psychology tahun 50-an. Dan yang diteliti waktu itu adalah anjingnya Pavlov. Nah, pembelajar itu belajar melalui yang pertama pelatihan, kemudian yang kedua hasil dari pelatihan itu diarahkan kepada hasil yang positif dan negatif, yang diinginkan dan yang tidak diinginkan. Ya, jadi akan mengarah kepada positive experience, tingkah laku yang diinginkan. Nah, peran dari guru adalah memberikan program-program, tahapan-tahapan untuk pelatihan tersebut supaya dicapai kinerja atau tingkah laku yang diharapkan. Sehingga kita tahu bahwa dengan behaviorisme ini, hasil akhir dari yang diharapkan itu sudah diprediksi. Begitu ya, jadi ini sesuatu yang pelatihan dasar biasanya. Nah, kemudian di sini ada peran supervisor, instrukturnya, guru lapangan yang akan terus memantau sehingga tercapai kompetensi tertentu yang diharapkan. Tujuannya adalah yaitu perubahan dalam tingkah laku itu supaya seperti yang diharapkan. Contohnya adalah dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam kelas, kita memberikan kuis. Karena kita tahu bahwa kuis itu adalah salah satu tes formatif, ya. Dan kita sudah tahu dalam satu modul, misalkan harapannya seperti ini, maka tes formatif itu untuk memastikan bahwa para pembelajar kita mencapai tujuan dari modul tersebut. Jadi tujuannya sudah didefinisikan sebelumnya. Kemudian kita lihat bahwa yang jadi tujuan dari kuis atau tes formatif itu biasanya konsep atau fakta tertentu atau skill tertentu. Kalau misalkan berenang, minimal dapat melakukan gaya renang dengan kecepatan tertentu. Kemudian yang berikutnya ada yang dinamakan reward system, ya. Jadi yang bagus diberikan hadiah, diberikan pujian dan lain-lain sehingga yang kurang bagus menjadi semangat. Dan kita tahu untuk mencapai ini perlu dilakukan latihan yang berulang-ulang sampai diperoleh target kinerja tertentu itu, ya. Misalkan kalau yang berenang tadi kecepatannya, kalau yang menari gayanya, kelenturannya. Kalau yang belajar seperti kita di kelas, maka target capaian modul yang kita harapkan itu dipenuhi oleh para pembelajar kita. Kita sampai di sini dulu, nanti kita lanjutkan di segmen berikutnya. Tetap semangat!